mana dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebonsari Wetan 3, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta rekan-rekan saya dari SDN SDN Sukoharjo 3 yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para ahli keluarganya beserta para ahli sahabatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana budaya positif itu sangat penting untuk anak didik kita. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari kelas Surabaya. Saya akan memberikan aksi nyata atau diseminasi, yaitu tentang kesepakatan kelas untuk membudayakan nilai-nilai positif. Adapun topik aksi nyata hari ini yang pertama yaitu disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, untuk hal itu ada hal-hal yang bisa kita sepakati. Yang pertama, Bapak Ibu boleh mengacungkan tangan ketika ada pertanyaan atau ada ide dari Bapak Ibu yang untuk diusulkan kepada saya. Kemudian yang kedua, yaitu jika ada ide, monggo bisa langsung diucapkan, bisa langsung diberitahukan kepada saya kira-kira apa. Dan yang ketiga, mungkin ada sesuatu yang perlu untuk memberikan saran kepada saya, misalnya bisa ditulis, kemudian bisa juga melalui chat, monggo. Dan nanti insya Allah akan berakhir di jam 2. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Atau adakah usulan lain untuk kesepakatan pada siang hari ini? Monggo. Boleh makan? Boleh, ya, makan boleh. Minum juga boleh. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun? Cukup. Oke. Baik, kalau seperti itu akan saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu disetujui atau tidak disetujui. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Baik, jadi hukuman dapat mendisiplinkan murid. Baik ya, kita lanjut terlebih dahulu. Bapak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Baik, sebelum kita melanjutkan ke yang ketiga, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu, antara yang pertama dengan yang kedua. Oke. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kira-kira hukuman yang seperti apa yang dapat mendisiplinkan murid? Ya, silakan Bapak Daru. Seperti anak disuruh melakukan hukuman push up 20 kali. Baik. Jadi kalau berbicara kotor, hukumannya push up 20 kali. Baik ya. Jadi itu dari segi guru olahraga. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain
mendisiplinkan murid. Contohnya di kelas Bapak Ibu mungkin ada sesuatu yang berbeda dengan Bapak Daru atau berbeda pula dengan Ibu Siti Khalifah. Monggo Bapak Ibu. Cukup? Baik, kalau tidak ada saya lanjut saja. Nah, di sini akan sangat berbeda antara hukuman dengan yang kedua. Yang pertama dengan yang kedua itu akan sangat berbeda sekali. Kalau menurut Bapak Daru, yang pertama itu ketika anak tidak mengerjakan tugas, maka hukumannya disuruh menghafal atau membaca surat-surat pendek. Sedangkan yang kedua dari Ibu Siti Khalifah yaitu ketika anak-anak berbicara kotor maka disuruh push up sebanyak 20 kali. Nah, sedangkan kalau yang kedua hukumannya dengan hal positif. Dengan hal positif, apakah membaca surat pendek itu positif, Bapak Ibu? Positif. Push up apakah positif, Bapak Ibu? Positif. Positif. Baik, terima kasih Ibu Siti Khalifah. Oke, kalau begitu yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Kira-kira contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Bagaimana? Satu-satu dulu ya, Ibu ya. Monggo Ibu Christine terlebih dahulu. Menghafalkan perkalian di kelas. Menghafalkan perkalian di kelas. Kemudian penghargaannya berupa apa? Penghargaannya berupa kue. Kue. Baik, kuenya berapa? Satu. Kirain 1 dos atau berapa begitu Ibu Christine. Baik, terima kasih Ibu Christine. Sekarang Bapak Aman, monggo Bapak Aman. Bisa menjawab pertanyaan dari Oke, dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Kemudian penghargaannya apa, Bapak? dikasih hadiah permen. Dikasih permen. Oke, baik. Kemudian silakan dari Ibu dulu. Nah, kalau dapat nilai 100, Ya. anak-anak diberi hadiah Hadiah. Oh, baik. Jadi beda sendiri ya. Hadiahnya cipika-cipiki. Artinya menunjukkan bahwa guru kelas 1 itu betul-betul kasih sayangnya sangat besar, gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi memang setiap guru memberikan penghargaan kepada muridnya itu memang berbeda-beda, disesuaikan dengan anak didiknya dan mata pelajaran yang diampu. Begitu Bapak Ibu, G? Baik, terima kasih. Ya seperti sekarang dapat penghargaan apa? Rujak. Iya, betul sekali. Dari Bu Guru. Oh, Inge. Boleh saya lanjut, Bapak Daru? Iya. Nah, di sini Bapak Ibu, budaya positif itu sebenarnya merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu yang diinginkan oleh pemerintah atau oleh kementerian. Semua guru diharapkan memberikan budaya positif dan harapannya ini tadi, yaitu kebiasaan-kebiasaan itu berpihak pada murid, di mana murid itu diharapkan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Begitu Bapak Ibu. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, untuk menciptakan budaya positif maka perlu adanya kolaborasi dari setiap kekuatan yang ada di sekolah. Misalnya antara kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, serta lembaga pelaksanaan budaya positif.
Jadi itu Bapak Guru yang cara untuk menciptakan budaya positif. Dan di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ada, Uswa. Oke, monggo silakan. Kalau tadi ada rewardnya diberi kue, diberi permen itu apa tidak menimbulkan siswa nanti aku biar dapat kue. Jadi motivasinya siswa nanti biar dapat hadiah. Iya, ya. Jadi ada beberapa hal memang Bapak Heri yang timbul karena diberikan penghargaan atau diberikan hadiah kepada anak. Salah satunya itu tadi, anak melakukan hal itu karena mereka ingin mendapatkan sesuatu. Artinya apa? Dia itu melakukan karena mendapatkan sesuatu, bukan dari dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya kurang baik. Karena apa? Ketika guru tidak memberikan hadiah, ketika guru tidak mendapatkan, tidak memberikan penghargaan kepada anak, maka anak kadang tidak mau lagi melakukan budaya positif itu. Maka disarankan agar pemberian atau menciptakan budaya positif diminimalisir dengan pemberian penghargaan, karena penghargaan itu sebenarnya juga hukuman bagi anak-anak kalau dilakukan setiap saat. Oke. Karena apa? Misalnya si Adi diberikan penghargaan, otomatis temannya ada yang iri kan? Nah, itu nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, di sana nanti bukan budaya positif lagi, karena yang timbul tidak positif, tapi negatif yang diakibatkan oleh pemberian penghargaan itu tadi. Jadi begitu Bapak Heri. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, yang berikut ini merupakan cara untuk menciptakan budaya positif. Nah, ini salah satu cara yang sudah saya lakukan dengan anak-anak. Monggo bisa dipirsani. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini tentang kelas kita? Mari kita sepakati bersama. Nah, untuk itu anak-anak silakan kalian pikirkan, kemudian silakan kalian tulis di sticky note ini, nanti dikumpulkan. Pengumpulannya di setiap kelompok. Ini Mesya, silakan nanti dibagikan temannya, kemudian kelompoknya siapa saja dan ketuanya boleh berputar nantinya ya. Begitu juga yang di sebelah sini, enak ya. Silakan ditulis menurut kalian keyakinan kelas yang bagaimana yang kalian inginkan tentang kelas ini. Begitu juga nanti ketuanya silakan dipilih sendiri dan bergantian. Yang di sini juga begitu, ya. Silakan ditulis, ya, dikasihkan kepada semua temannya, dikasih satu-satu. Nanti keyakinan apa yang kamu miliki, yang kalian pikirkan tentang kelas kita, maka silakan ditulis. Gitu ya nak ya. Oke. Silakan Ibu Uswa beri waktu. Kurang oke. Dan oke. Silakan anak-anak langsung diisi. Boleh kalian diskusi dengan temannya. Kira-kira kelas ini mau dibuat bagaimana ke depannya? Kalian menginginkan kelas ini seperti apa? Tidak hanya suasananya, tapi
bagaimana? Silakan setiap kalian itu ditulis di sticky note itu. Ya, setelah kalian itu menuliskan, baru nanti kalian tunjuk atau berdiskusi yang ingin menjadi ketua kelompok siapa. Dan nanti membacakan hasilnya. Hanya membacakan saja, ya. Oke, ya silakan. Boleh dibantu temannya biar semuanya dapat menuliskan apa yang diinginkan tentang kelas ini. Oke, ya yang lain. Kelas ini kira-kira mau dijadikan apa? Mau dibuat seperti apa? Ya, maksudnya itu Jidan itu pengennya kelas ini bagaimana? Terus tidak hanya kelasnya, suasananya bagaimana? Dengan teman-temannya bagaimana? Silakan. Akan tetapi apakah kelas kita sanggup untuk hal itu? Boleh sebutkan berapa saja Nana ya? Ya boleh. Menyebutkan banyak juga tidak masalah. Boleh ditulis nama ya? Boleh ditulis nama. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, yang sudah acungkan tangan. Ya. Oke. Yang sudah selesai silakan untuk kelompok sini bisa ditempel di sebelah sini. Ayo semuanya ditempel terserah di mana ya untuk yang kelompok. Ini nama. Dinamain nama kamu. Iya. Ini nama. Tahu ya. Pokoknya sedikit pink. Jadi ini merupakan beberapa hal yang saya lakukan di mana nantinya digunakan untuk mencari atau menciptakan nilai-nilai positif, kemudian keyakinan pada anak serta nantinya akan dijadikan kesepakatan kelas. Anak-anak yuk, karena kalian tadi sudah menuliskan keyakinan kalian masing-masing, Ibu Swa minta setiap kelompok untuk memberitahukan keyakinan kelas kalian kepada kelompok yang lain. Silakan, mau dimulai dari kelompok mana? Oke, dari kelompok sini ya. Kemudian yang kedua, oke, yang ketiga itu ya, yang terakhir. Oke. Nah, silakan kelompok bisa membacakan hasil ya, yang punya kelompok sini saja. Yang keras. Yang lain tolong diperhatikan. Diperkenalkan dulu. Ya.
Sudah? Oke, tepuk tangan buat Puspa ucapkan. Kalian tunjukkan barangnya. Hal itu berhubungan dengan bagian dari badan kalian. Begitu ya. Ini tadi anak-anak sudah membuatkan nilai-nilainya, kemudian mereka menggunakan sticky note Bapak Ibu untuk membuat keyakinan mereka tentang budaya positif itu. Nah, dari situ ada beberapa sticky note. Setiap orang bisa mendapatkan 1 atau 2 sticky note untuk ditulis apa yang mereka yakini. Setelah itu dikumpulkan, ditempel di kelas. Nantinya anak-anak itu berusaha untuk mempresentasikan apa yang telah mereka diskusikan bersama kelompoknya. Ya, apa yang Puspa ucapkan, kalian tunjuk bendanya, barangnya. Ya, jangan ikut-ikut Puspa. Kalau Puspa kan mengacaukan. Ya, artinya apa? Kalian belajar Konsentrasi. pinter sekali, konsentrasi. Oke. Masih ya, masih ada. Oke. Oke. Tangan deh, Nah, ini agar suasana tidak bosan, Bapak Ibu, saya membuat permainan dengan anak-anak. Contohnya, ketika saya memegang hidung, tapi yang saya ucapkan adalah mata. Ya, maka anak-anak mengikuti apa yang saya ucapkan. Dan ternyata memang banyak anak yang fokus, tapi ada beberapa anak yang fokus. Contohnya ketika saya mengatakan tangan, mereka juga ikut saya mengikuti apa yang saya tunjuk, yaitu bahu. Sehingga teman-temannya di situ banyak yang tertawa. Oke anak-anak, terima kasih. Nah, kita lanjut sekarang. Ibu Puspa lihat yang sini. Dari kalian, dari apa yang sudah kalian tulis, itu semuanya hampir tidak boleh. Ya, artinya apa? Kalau tidak boleh, pastinya dilarang toh. Itu termasuk negatif apa positif? Positif. Negatif atau positif? Negatif. Nah, sekarang dari apa yang kalian tulis yang awalnya tidak boleh menjadi kalimat positif. Contoh, 1. Tidak boleh mengacak-ngacak patung. Tidak boleh mengacak-ngacak patung atau benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya, berarti kalau kalimat positifnya bagaimana? Tetap intinya tidak boleh mengacak-ngacak barang di dalam kelas. Berarti kalau dengan kalimat positif, maka seperti apa? Barang-barang di dalam kelas. Kalau menjaga barang-barang di dalam kelas, apakah boleh diacak-acak? Sama dengan ini. Nah, ya, ini yang kalian tulis kebanyakan kalimat negatif. Ibu Puspa ingin kalian mengubah kepada kalimat
Sudah tadi. Oke, yang tadinya yang satu minggu. Nanti kalau kurang Kalau kita dapat, tidak apa-apa. Walaupun tidak ada harusnya tidak apa-apa. Hah? udah boleh membuli ya, ada yang atau kelas Ada kesulitan ya tidak. silakan yang sudah selesai disampaikan. Silakan siapa yang ingin ditunjuk. Oke, kalau begitu siapa yang mau membacakan hasilnya terlebih dahulu? Oke, yang kedua. Gantian, nanti yang kedua Jeffrey, setelah Jeffrey baru kelompok 2 ya. Oke ya, kalau itu anak-anak silakan yang lain perhatikan, kemudian nanti kalian bisa bertanya ya, yang menjawab yang kelompok itu begitu ya. Oke, sudah siap? Ya, kalau gitu silakan kelompok 1 membacakan hasilnya. Ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya ya. Silakan Umam untuk dibacakan. Menaati peraturan yang ada, menjaga keamanan jelas. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya silakan kelompok 3. Ya, kalau tidak dipahami bisa di sini ya. Silakan Fani untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utama dari Telanggana. Saya baca. Ya. Tidak boleh Yang positif. Kalau yang tidak boleh itu kan sudah berarti yang bawah. kita harus menjaga gelas. Kita harus membersihkan gelas. Harus jaga nama baik juga. Harus sopan jika masuk kelas lain. Harus taat kepada guru lainnya. Oke, stop sebentar. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 3. Silakan acungkan tangan. Silakan Alfa. Oke ya, masih ada yang menuliskan tidak boleh, kemudian ada yang menuliskan jangan, ya kan? Nah itu tadi sudah kita sepakati bahwa untuk yang tulisan tidak boleh, kemudian jangan itu termasuk apa? Ya, termasuk ya hal yang negatif. Berarti ini kira-kira sesuai apa tidak? Oke, Fani ya, nanti di kelompoknya memberitahu bahwa seperti tidak ini merupakan yang negatif, ya bukan yang positif ya, termasuk yang ini, termasuk yang tadi di jangan, ya. Oke, anak-anak, dari hal ini baik kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 ini semuanya ada yang sama, menjaga kelas. Itu
beberapa hal yang mereka yakini yang nantinya akan dijadikan kesepakatan kelas. Lebih mempersingkat waktu, Pak Eri tolong ke video selanjutnya. Monggo Bapak Ibu bisa ditulisani. Jadi setelah ini dibuat dan disepakati oleh anak-anak, maka akan ada nilai-nilai kebajikan serta kesepakatan antara guru dengan anak ketika kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan setelah anak-anak berdiskusi dengan temannya. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang sudah terbentuk dari diri anak. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu jadi ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya. Kesepakatan yang sudah kami sepakati dengan anak, yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Yang kedua, membudayakan 6S, yaitu senyum, salam, sapa, salim, sopan, dan santun. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, menghormati guru, kemudian kepala sekolah, tendik atau tenaga pendidik, teman, dan tamu. Disepakati bersama, yaitu bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat ya di YouTube saya. Silakan Bapak Ibu bisa melihat di sana. Di sana sudah lengkap. Kemudian yaitu menghargai pendapat dan hak milik orang lain, termasuk di sini ada berbagai kesepakatan dengan anak, termasuk yang sudah ditempel di kelas, yaitu kesepakatan kelas tentang upacara dan senam, Bapak Ibu. Jadi di situ seperti kalau ada kejadian-kejadian misalnya anak-anak tidak senam, maka Bapak Ibu bisa mengingatkan bahwa kami di kelas 6 sudah ada kesepakatan bersama apa yang harus mereka lakukan dan konsekuensi apa jika mereka melanggar kesepakatan itu.
secara lisan. Kemudian yang kedua secara tertulis. Kalau masih melakukan hal itu maka bisa dengan mengucapkan surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas sebanyak 25 kali, atau mengambil atau memungut sampah yang berada di kelas, di halaman atau di kelas-kelas lain, di mana setiap mereka satu kali melakukan sesuatu yang sudah disepakati dan mereka melanggarnya, maka mereka sekali melakukan maka memungut sampahnya sebanyak 25 sampah. Kalau mereka melakukan berulang, tinggal menghitung Bapak Ibu, dan yang menghitung itu ya anak sendiri. Jadi nanti numerasinya juga ada di situ. Begitu Bapak Ibu. Makanya ketika di depan itu tidak ada sampah, maksudnya di halaman tidak ada sampah, maka bisa mencari sampah di depan kelas yang lain atau di depan kantor. Kalau sudah tidak ada semua, bisa mencari di belakang sekolah. Biasanya seperti itu yang sudah saya lakukan dengan anak. Termasuk juga yang 6S. 6S itu misalnya ada anak yang masuk tidak mengucapkan salam, maka konsekuensinya mereka harus keluar dan kalau mau masuk lagi mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan itu pun tidak hanya bagi anak, juga bagi saya, Bapak Ibu. Sehingga ketika saya misalnya melakukan kekeliruan, maksudnya ketika masuk tidak mengucapkan salam, maka anak-anak mengingatkan di situ. Sehingga saya pun juga harus sama dengan anak, saya harus keluar dan ketika akan masuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi itu Bapak Ibu yang sudah saya lakukan dengan anak. Kemudian ada 3 poster. Yang kedua, yang ketiga itu biasanya dilarang bullying. Karena anak-anak di sini itu sering membuli Bapak Ibu. Jadi nantinya kalau ada pembulian nanti ada konsekuensi tersendiri dari anak-anak dan itu sudah kesepakatan mereka. Biasanya kalau anak yang melakukan bullying, yang pertama anak itu mengucapkan surat-surat pendek, jadi agamanya tetap nyatu dengan apa yang sudah disepakati. Misalnya kalau yang sudah disepakati bersama, yang pertama anak-anak disuruh memilih antara surat Al-Insyirah, surat Al-Fil, dan surat Al-Qari'ah. Itu 3. Kalau mereka membuli temannya, jadi monggo Bapak Ibu misalnya melihat atau mendengar anak saya melakukan pembulian baik terhadap temannya atau terhadap adik-adiknya, maka bisa diingatkan bahwa mereka sudah melakukan kesepakatan ini. Jadi ini termasuk perbedaan antara lelaki dan perempuan. Jadi kami juga menyepakati bahwa agama, suku, ras itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk berkolaborasi seperti itu, Bapak Ibu. Adakah yang ingin ditanyakan untuk hal ini, Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan atau unek-unek atau ide dari Bapak Ibu yang bisa membuat saya dengan anak didik saya itu lebih lebih mantap lagi dalam melakukan nilai-nilai kebajikan. Boleh tidak menerapkan mendisiplinkan anak agar punya budaya positif dengan cara menggunakan semacam kayak pukulan tapi tidak terlalu keras. Ya, pukulan tidak terlalu keras itu seperti apa? Misalkan jewer telapak tangannya, karena sekarang ini kan ada kasus yang sempat viral gitu,
Iya. Ada seorang guru yang gara-gara menegur siswanya tidak untuk sholat, apa itu di guru SMK Iya. guru agama itu cuma mukul telapaknya atau bahunya, Iya. itu sampai dilaporkan. Boleh enggak seperti itu? Baik, jadi begini, ketika kami mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan dan budaya positif, guru disarankan untuk ngobrol dengan anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Karena boleh jadi anak itu membutuhkan perhatian dari gurunya. Anak melakukan kesalahan karena ingin disayang oleh gurunya. Mungkin gurunya biasanya karena sibuk, misalnya karena dengan berbagai tugas yang ada di kita, baik itu administrasi atau semacamnya, sehingga guru lupa bahwa di situ ada anak yang tidak diperhatikan. Nah, perhatian itu seperti apa? Tidak perlu banyak-banyak, Bapak Ibu. Hanya kita ngobrol, kemudian tadi seperti Ibu Lulu, cipika-cipiki kalau masih kelas 1. Jadi kasih sayangnya itu ada, perhatiannya itu ada. Nah, kalau langsung pukul tidak keras, ya mungkin kalau menurut kita tidak keras, tapi menurut anak itu berbeda. Begitu, Bapak Rosi. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita ngobrol anak-anak dengan anak itu maunya apa, kita tanyakan. Nah, kemudian apakah kita di situ sudah membuat kesepakatan? Sudah adakah keyakinan? Kalau belum, ya monggo itu kita buat dulu dengan anak-anak. Karena dari situ anak akan merasa bahwa dia itu ada, gitu. Dia itu diperhatikan. Sehingga ketika anak itu sudah melakukan kesalahan, mereka itu sudah tahu bahwa mereka itu salah. Jadi begitu Bapak Rosi, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan anak. Karena kalau anak itu sudah diorangkan, insya Allah seperti apa yang sudah lakukan. Ketika anak itu jangankan membuli, mereka kotean saja, kemudian saya tidak melakukan apapun, saya hanya diam, kemudian saya memperhatikan, mereka sudah langsung, iya Bu, maaf saya sudah melakukan kesalahan. Saya tanya lagi, ya nah kalau gitu kesini, saya begitu. Kita ngobrol baik-baik, apa yang kamu lakukan? Mereka saya kotean Bu. Lalu bagaimana kalau kamu kotean? Mereka tahu, iya Bu, saya salah, saya minta maaf. Lalu bagaimana? Saya begitu. Nah, mereka bilang setelah itu saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang anak lakukan, Pak Rosi. Jadi kalau memang ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil, kita dudukkan, kita tanya maunya apa. Kadang anak itu mau diperhatikan, kadang anak itu maunya meminta kasih sayang. Seperti itu Bapak Rosi. Jadi disarankan jangan memukul. Karena kalau memukul kita itu pelan, katakanlah begitu. Tapi anak itu lain responnya. Seperti itu Bapak Rosi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Silakan. Karena gini Pak, sebagai guru agama, Pak Darul pun tahu itu ada hadis yang menjelaskan, ajaklah anakmu jika dalam usia 7 tahun untuk sholat. Betul. Tapi jika sudah berusia 10 tahun diajak tidak mau, boleh pukul. Itu ada hadis. Ya. Itu pegangan sebagai guru agama. Ya. Sedangkan di pihak pemerintah itu bertentangan dengan hal. Ya, betul. Jadi sebagai guru agama itu dilematis antara mau memegang dalilnya atau memegang pemerintahnya. Ya. Itu keresahan saya. Iya, iya. Seperti kasusnya Pak Akbar. Jadi Iya, seperti kasusnya itu. Baik, Saya ya. yakin itu Pak Akbar itu megang dalil itu. Ya. Mungkin. ya, begini Bapak Res, sama seperti yang tadi. Memang benar kalau menurut agama usia di atas 7 tahun boleh memukul anak, tapi di HAM itu malah ada aturan tertentu. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi Bapak Res, kita buat kesepakatan dengan anak. Kalau kita sudah membuat kesepakatan, maka insya Allah anak-anak akan sadar dengan sendirinya. Jadi apa
apa yang boleh anak lakukan, apa yang tidak boleh anak lakukan, itu utarakan. Saya juga dengan anak begitu. Jadi tugas saya itu apa? Tugas saya itu apa? Mengajar, menilai, kemudian mengingatkan anak ketika melakukan kesalahan, dan masih banyak yang lain. Begitu juga dengan anak. Tugasnya murid itu apa? Tugasnya anak itu apa? Yang pertama, belajar, mengikuti apa yang sudah bapak atau ibu guru lakukan atau instruksikan. Nah, misalnya mereka melakukan kesalahan-kesalahan, apa konsekuensinya? Nah, contoh kalau saya, anak-anak itu sebelumnya itu kalau melakukan kesalahan itu pukul sudah Bu. Nah, itu anak-anak maunya pukul, saya tidak mau. Karena itu tadi, kalau saya pukul, misalnya nanti ada yang terluka, itu pasti HAM. Saya tidak mau itu terjadi. Sehingga saya itu langsung saja membuat kesepakatan dengan anak, dan itu ada yang memberatkan. Seperti hari ini contohnya, anak tidak mengerjakan tugas. Mereka tahu bahwa mereka itu salah. Mereka tahu bahwa mereka salah. Nah, sehingga konsekuensi yang sudah kita sepakati, contoh yang pertama, lisan sudah, tulis sudah, dan yang ketiga, mereka mengucapkan surat Al-Fatihah sebanyak 25 kali, 1 kali membuat kesalahan. Mereka 4 kali membuat kesalahan, sehingga 4 kali 25, 100 kali mengucapkan surat Al-Fatihah sebanyak anak 4. Itu kesepakatannya dengan anak. Nah, selain itu apa? Memungut sampah. 1 kali membuat kesalahan, memungut sampah sebanyak 25 sampah. Dan mereka susah, kalau sudah disapu itu susah untuk menjadi sampah. Sehingga kelas yang sekolah yang begini kecil, 4 orang mencari 100 per anak, katakanlah 400 sampah, itu susah. Monggo Ibu Mas, silahkan duduk, cari tempat yang enak, kemudian monggo bisa dimakan. Yang ada, kalau tidak ada mohon maaf. Jadi begitu Bapak Rosi. Jadi usahakan kita membuat kesepakatan dengan anak, ngobrol dulu dengan anak, sehingga ketika kita mau memukul anak, itu kita tidak kena salah. Karena anak saya yang sekarang, mereka cubit saja Bu. Mereka tidak mau mengucapkan surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah hanya diucapkan, tapi berat bagi mereka. Mereka maunya instan, cubit, pukul, itu yang mereka mau. Jadi mungkin Bapak Ibu besok atau setelah ini ada sesuatu yang memberatkan, misalnya terjadi seperti apa yang diceritakan oleh Bapak Rosi, monggo. Yang pertama, Bapak Ibu buatlah kesepakatan terlebih dahulu dengan anak, termasuk konsekuensinya. Bahkan anak saya itu, mereka mau bayar mereka, tapi saya tidak mau. Saya mau itu, karena apa? Kalau mau bayar, saya khawatirnya di masa depan mereka kalau membuat salah bayar aja. Nah, menjaga itu. Cubit saja, saya khawatir ketika mereka melakukan kesalahan, mereka maunya di penjara aja, karena di penjara tinggal tidak melakukan apa-apa, makan sudah ada, khawatirnya seperti itu. Jadi menjaga itu. Gitu Bapak Rosi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan tentang nilai-nilai kebajikan atau budaya positif dari anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita melakukan perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengambil kertas. Boleh dari tasnya atau minta teman. Kenapa tidak disediakan aja? Baik, kalau begitu saya boleh, monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan sobek sekecil-kecilnya. Oh, sampai monggo bisa dibagi.
bisa dibagi. Karena adanya itu, Bapak Ibu sobek saja. Kertas itu Bapak Ibu sobek dan anggaplah kertas itu atau tisu itu sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silahkan genggam dengan erat. Karena hal itu adalah sesuatu yang menurut Bapak Ibu milik jenengan, di mana kalau jenengan sampai membuka hal ini akan terjadi sesuatu. Nah, kemudian ada teman Bapak Ibu yang ingin membuka genggaman jenengan, di mana dalam genggaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Katakanlah saya ke Ibu Lulu, saya ingin membuka genggaman Ibu Lulu. Ibu Lulu, tolong dong buka. Kenapa Bu Lulu tidak mau membuka? Saya kasih uang. Ayolah Bu Lulu. Bahagia. Kenapa Bu Lulu tidak mau membuka? Oh begitu. Bu Lulu, saya mau Bu Lulu membuka genggaman Bu Lulu. Tidak. Kenapa Bu Lulu cuma seperti itu? Itulah dia alasannya. Oh baik. Bapak Ibu, artinya apa? Ketika Ibu Lulu tidak mau membuka genggaman, karena hal itu adalah sesuatu yang sangat berharga, maka kita harus membiarkan. Karena yang punya kontrol untuk membuka genggaman Ibu Lulu ya Ibu Lulu. Apapun yang ada di tangan Ibu Lulu ya miliknya Ibu Lulu, bukan milik saya. Saya mencoba bagaimana membuka, saya rayu, saya hardik, Ibu Lulu tidak akan membuka. Karena hal itu sangat berharga. Seperti itu. Jadi sesuatu yang sangat berharga itu kadang tidak bisa kita otak-atik. Artinya apa? Untuk membuka genggaman dari Ibu Lulu, Ibu Lulu lah yang mempunyai pilihan. Ibu Lulu lah yang memiliki kontrol itu sendiri. Artinya apa? Ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid yang ada di kelas itu yang bisa kontrol jenengan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati, bukan keyakinan guru, bukan keyakinan siswa, tapi keyakinan yang sudah disepakati bersama. Dan di sini ilusi itu bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa, berhak, tapi itu hanya ilusi, bukan budaya positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi sudah dikatakan bahwa kata Pak Daru, kita itu boleh menghukum anak kalau melakukan kesalahan. Begitu pula dengan guru. Tapi di sini lagi-lagi itu hanya ilusi, Bapak. Karena pembuat merasa bersalah, artinya anak itu akan merasa bersalah kalau dikritik. Itu tidak. Ternyata itu hanya ilusi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lagi-lagi, ini tergantung dari kita yang mengontrolkan dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama, baik antara guru, siswa, bahkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Itu. Jadi hukuman itu, kritik dan semuanya itu termasuk ilusi. Jadi monggo Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya. Apakah akan mengkritik anak? Apakah akan membuat anak itu merasa bersalah sehingga karakternya itu kuat? Atau penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya,
Bagaimana? Pertanyaannya, apakah guru bisa mengontrol anak atau tidak? Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol. Oh, nggak bisa. Pangeran ya. Karena apa tadi sudah saya katakan, setiap anak Bisa pasti kontrol, baru memiliki ganti kontrol pangeran. diri. Cuma karena namanya anak perlu kita gali, perlu kita tebalkan nilai-nilai positifnya. Seperti itu. Kalau nilai-nilai yang negatif kita samarkan aja, kita beritahu, nah itu kurang betul. Atau kita ajak ngobrol seperti yang tadi saya lakukan. Seperti itu, Bapak Ibu. Berarti uswatun hasanah seorang guru itu sangat penting. Diulang. Uswatun hasanah seorang guru itu penting. Penting sekali. Penting sekali. Uswatun hasanah dari seorang guru itu sangat penting sekali, Bapak Ibu. Karena apa? Anak itu melihat modelnya itu kita. Bukan saya sebagai uswatun hasanah, tapi kita sebagai Uswatun hasanah. Ya, ya. Jadi Lulu itu merupakan uswatun hasanah bagi anak didiknya. Pak Sugi merupakan uswatun hasanah bagi anak didiknya. Begitu juga Pak Daru, Pak Ahmad Thohir, apalagi Ibu Sriwin Nardi, Pak Budi. Ya, Saya kan baru datang. ya. Cuma kalau misalnya kesepakatan kelasnya itu misalnya di dalam kelas itu anak itu melakukan kesalahan, nanti dapat dendanya sekian. Nah, denda itu kan sebenarnya kurang baik juga. Ya. Tapi tujuannya guru itu denda itu nantinya pada akhir semester akan kita gunakan untuk misalnya sumbangan kepada asuhan. Itu kan juga merupakan budaya yang baik untuk anak-anak, melatih anak-anak untuk berjiwa sosial. Menurut jenengan gimana? Ya, jadi begini. Sekali lagi, tadi dikatakan bahwa ketika anak melakukan kesalahan, usahakan jangan sampai memberikan denda. Karena kalau memberikan denda, anak itu kan takut kan. Mereka itu takut. Takut itu bukan berasal dari dirinya sendiri, bukan motivasi intrinsik, tapi karena takut itu tadi dari gurunya dan didenda, sehingga mereka itu melakukannya itu karena terpaksa, biar tidak didenda. Nah itu, nah usahakan memang itu baik sebenarnya. Iya, maksud tujuannya Iya, kan tujuannya ada. baik. Cuma ke anak itu bukan nilai-nilai positif yang dari dirinya, bukan dari dirinya sendiri, tapi dari luar. Karena dia itu takut karena kena denda, maka dia tidak ingin melakukan hal-hal yang semacam itu. Sehingga apapun yang gurunya itu informasikan, dijelaskan, mereka melakukan. Karena mereka takut, bukan karena mereka tahu bahwa hal itu adalah nilai-nilai positif. Ikhlas. Ya, nah betul sekali. Nilai Ya. Islam ini ikhlas. Sekedar menambahkan saja Bu Uswa, Iya, karena iya. kebetulan baru kemarin saya belajar di PMN topik disiplin positif. Iya. Nah, itu selain dengan keyakinan kelas bisa juga dengan cara restitusi. Iya, betul Jadi sekali. di mana kita menciptakan kondisi murid menyadari kesalahannya dengan dia tidak merasa rendah diri, tidak merasa bersalah, tidak merasa malu, dan nanti dia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Betul, betul sekali. Artinya kita ngobrol dengan Iya, anak betul. sebenarnya. Ya, beri aplaus buat Ibu Sofi. Ngobrolnya itu pertama kita harus memberikan kesadaran dulu, kesalahannya itu berupa apa gitu, baru menyadarkan anak. Kita tanya-tanya aja, ngobrol aja. Seperti misalnya anak melakukan kesalahan, ya kita tanya, nah apa yang kamu lakukan? Contohnya, Misalnya memukul temannya gitu. iya, iya, apa yang kamu lakukan? Anak kan menjawab itu, saya memukul. Kan pastinya ada dua versi, ada yang ngaku, ada yang tidak ngaku. Ini dua-duanya harus ada. Nah kalau dua-duanya ada, ini kan sudah pasti tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah kemudian nanti yang enggak, yang tidak ngaku ini, nah, terus digali sampai anak ini ngaku. Baiknya ngobrolnya itu gimana? Misalnya, nah kamu itu memukul si B. Ya, posisinya pada saat ngobrol itu di dalam kelas atau Berdua. setelah pulang sekolah. Ya, seenaknya
itu mungkin yang bisa saya tambahkan di sini. Mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak ada lanjut. Ya. Jadi siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kurator. Iya, maaf. Lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu ada dua sebenarnya. Yang pertama ada stimulus respon. Kurang Ya. kayak gitu Mas. Jadi perubahan paradigma itu dengan stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contoh, saya dengan Pak Heri. Saya itu mencoba untuk mengubah Pak Heri sama dengan saya. Bapak Ibu apakah bisa? Apa bisa Bapak Ibu saya mencoba mengubah agar pandangan Pak Heri dengan saya itu sama? Tidak bisa. Ini stimulus respon Bapak Ibu. Jadi teorinya seperti itu. Akan tetapi kita tidak bisa melakukan hal itu. Jadi ya usahakan stimulus respon jangan sampai kita lakukan seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak. Tidak. Ya, memang tidak. Bisa jadi seperti yang tadi, anak itu ingin diperhatikan, makanya mereka melakukan sesuatu yang buruk. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Tidak jelas, sangat tidak bisa sekali. Karena setiap orang memiliki kontrol sendiri-sendiri. Bagaimana dengan anak didik kita? Sama. Anak didik kita itu juga memiliki kontrol. Hanya saja mereka takut. Nah, itu tadi. Kalau takutnya yang didahulukan berarti itu bukan motivasinya bukan dari diri sendiri. Bukan motivasi internal, tapi eksternalnya yang dia itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita bujuk sudah, misalnya pada anak kita membujuk anak, tapi kalau sudah tidak bisa dibujuk, kadang dipaksa. Sama seperti apa yang saya lakukan terhadap ibu dulu, saya menghardik biar ibu dulu bisa membuka genggamannya. Padahal kontrolnya ada di dulu sendiri, bukan pada saya. Seperti itu. Dan yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Nah ini, ketika kita misalnya bertengkar, pastinya ada yang menang, ada yang kalah. Kalau itu yang dilakukan, berarti Bapak Ibu melakukan stimulus respon. Kita tidak berusaha untuk berpikir dulu. Seperti itu. Kalau kita berpikir misalnya, orang membenci saya, katakanlah seperti itu. Kemudian saya membenci balik, nah itu berarti ini yang saya lakukan. Tapi kalau saya itu tidak membenci orang itu, maka bukan stimulus respon yang saya lakukan. Tapi apa? Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu. Ya, jadi teori kontrol atau pilihan. Kita itu punya pilihan. Jangan menggunakan stimulus respon. Kalau kita menggunakan stimulus respon, wah, bahaya nanti menang-menangan, ada PS-an, ada versus ya. Padahal hal itu di sini tidak disarankan. Apa yang sebaiknya kita lakukan ini, Bapak Ibu? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kalau kita itu katakanlah satu pikiran, boleh Bapak Ibu kita ikut. Tapi kalau berbeda, ya sudah, tidak perlu mengikuti, cukup dipahami saja. Tidak perlu marah. Dan mungkin saya pribadi, Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti guru gerak, apa yang saya lakukan dari dulu itu
diam, apakah kita boleh berargumen? Boleh Bapak Ibu, cuman kadang argumen kita itu dianggap bahwa hal itu merupakan judge bagi orang Muslim. Ya, jadi kita diam aja. Kalau diminta pendapat baru kita, kalau tidak ya sudah. Mau bagaimana lagi? Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini Bapak Ibu, termasuk anak. Anak ada yang ingin berpuasa misalnya. Ada. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa melihat. Biasanya anak yang ingin berpuasa itu nakal banget. Karena apa? Mereka itu menganggap bahwa dirinya itu apa ya? Paling Si paling. iya, si paling wow. Si paling. Ya. Bukan sifon. Jadi ini Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kan anak ingin bebas, gurunya ngasih tugas terlalu banyak misalnya, anak itu tidak bebas, capek dan lain sebagainya. Nah itu harus kita pahami Bapak Ibu, sehingga ketika mengajar anak tidak bosan. Dan itu berlaku tidak hanya bagi anak, kita semua pun juga begitu. Jadi di sini semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya saya itu seperti anak kecil misalnya, itu karena memang mungkin saya itu ingin diperhatikan, mungkin Bapak Ibu. Seperti itu. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, wah, ada versus-versusan seperti yang terjadi di mana-mana. Dan itu pun juga terjadi pada saya dulu. Di sana ada. Oh ada. Jauh sekali. Oh jauh ini. Biarlah itu terjadi di Bapak Rosi. Nanti kalau sudah masuk di CGP, insya Allah itu akan mengalir Ke dengan depan mereka mau daftar. dan saya berharap Bapak Ibu yang sudah ada di sini bisa mendaftar untuk angkatan selanjutnya, sehingga tahu mana yang harus kita lakukan, stimulus respon atau teori kontrol. Seperti itu. Kita lanjut ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, jelas. Tadi saya memiliki kontrol sendiri. Kemudian saya tidak bisa mengontrol orang lain. Sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang dan menang Bapak Ibu. Bukan menang dan kalah. Kalau di stimulus respon itu menang dan kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu kita akan menang bersama-sama. Karena apa? Hati kita, pikiran kita, Bapak Ibu, semuanya sudah dikontrol oleh kita sendiri. Jadi inilah yang diharapkan oleh kementerian di dalam Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar. Begitu nggih? Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, monggo. Nah, ini Bapak Ibu. Ada beberapa hal menurut Dr. William Blaser. Ya. Jadi apa sih disiplin itu? Nah, ini Bapak. Oh ya, Sudah ada bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Seperti itu. Apa posisi kontrolnya? Posisi kontrolnya di sini, Bapak Ibu. Kita bisa menjadi penghukum. Oke, bisa sekali. Guru itu bisa menjadi penghukum. Tapi apakah itu cocok? Apakah kita menginginkan anak yang memiliki budaya negatif? Sehingga Bapak Ibu bisa memilih. Oke? Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman atau penantang. Dan yang terakhir,
manajer untuk anak didik kita. Mengapa? Karena kalau sudah menjadi manajer, kita itu bisa menggali anak dan mereka bisa membuat keputusan sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga yang namanya kekerasan, kemudian pelaporan HAM itu insya Allah tidak akan terjadi. Nah kemudian untuk hal itu maka kita harus tahu apa kebutuhan anak itu. Kebutuhan anak ini Bapak Ibu tidak hanya anak, tapi kita semua Bapak Ibu pasti memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Ini jelas. Yang kedua, penguasaan. Kita pasti ingin berkuasa, itu pasti ada. Walaupun kecil, di dalam hati kita itu ada penguasaan itu, baik di sekolah ataupun di rumah Bapak Ibu. Dan ini yang tahu Bapak Ibu sendiri. Kalau saya jelas memiliki 5 ini. Saya ingin bertahan hidup, saya punya juga rasa penguasaan terhadap orang itu ada saya. Kemudian ingin kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita diterima oleh orang lain, itu kita pasti akan merasa senang Bapak Ibu. Dan yang ke-5 atau yang terakhir, yaitu kita pastinya ingin bebas. Begitu juga dengan anak. Anak juga ingin kebebasan. Anak tidak ingin dikekang Bapak Ibu. Makanya kita disarankan untuk memiliki atau kita disarankan untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Caranya bagaimana? Saya yakin Bapak Ibu sudah paham dengan itu Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, tujuannya sebenarnya apa sih Bapak Ibu disiplin positif itu? Yaitu untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi intrinsik, maka akan berdampak jangka panjang, tidak terpengaruh pada adanya hukuman, tidak terpengaruh pada adanya hadiah atau penghargaan. Mereka akan tetap melakukan atau berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai atau mencapai sesuatu yang mereka inginkan atau sesuai dengan tujuan. Jadi itu tujuan dari disiplin positif. Nah, apa sih teori motivasi? Ini tadi sebenarnya sudah di disiplin positif itu Bapak Ibu, cuma agar lebih mantap maka ini bisa kita lihat. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentunya kalau kita tidak melakukan hukuman, anak pastinya bukan senang Bapak Ibu. Kan senang kalau anak-anak tidak dihukum toh? Ya enggak? Nah, iya, senang, jelas. Nah, tapi ini lagi-lagi ini termasuk motivasi eksternal, bukan dari diri. Extrinsic. Bukan dari internal anak itu. Extrinsic. Jadi ini tidak disarankan. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini tadi. Ya, hadiah atau penghargaan. Jadi seperti guru misalnya, guru melakukan sesuatu, jangan mengharapkan imbalan. Kalau
menolak. Tapi kalau tidak ada ya sudah Bapak Ibu, diterima apa adanya. Nah ini. Tapi kalau tidak ada, ya jangan minta Bapak Ibu, karena di sini ada pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya mendapatkan. Nah ini kalau melakukan misalnya hanya ingin mendapatkan penghargaan, hanya ingin mendapatkan hadiah, ya maka ini lagi sama dengan yang pertama, termasuk motivasi eksternal. Begitu Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu yang kita inginkan, yang ini menghargai diri sendiri. Nah di situ saya akan menjadi orang yang seperti yang saya inginkan apabila saya melakukannya. Inilah yang kita inginkan dari anak didik kita Bapak Ibu, karena ini merupakan motivasi internal. Jadi itu Bapak Ibu. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah ini ketika anak melakukan sesuatu kasih permen. Ini Bapak Ibu. Ternyata sebenarnya itu dihukum, tapi dihukumnya dengan penghargaan. Nah di sini penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon pada tahun 1993 itu ada beberapa. Yang pertama yaitu penghargaan itu sebenarnya mendukung menurut Alfi. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan, karena tadi ada yang iri, enak itu dikasih, aku tidak dikasih, itu karena ada iri. Oke. Nah kemudian selain itu yang kelima, penghargaan itu menurunkan kualitas. Anak melakukan karena ingin mendapatkan hadiah, tapi kalau sudah tidak dapat hadiah, tidak mau anak-anak biasanya. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Ini jelas. Yang ketujuh, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dan yang terakhir yaitu penghargaan mempengaruhi jangka panjang atau berpengaruh jangka panjang. Nah, tindakan guru itu apa? Yang pertama, Bapak Ibu, monggo yang ini. Ini kira-kira termasuk hukuman atau bukan? Ya, hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman. Oke, selanjutnya, apakah ini termasuk hukuman? Hukumankah? Silakan. Oh iya. Oke. Selanjutnya, apakah ini termasuk hukuman? Oke. Mari kita lihat. Baik. Terakhir, yang keempat. Tidak lihat. Apakah ini termasuk hukuman? Ke atas diangkat aja. Oh, hukuman. Oke. Hukuman? Baik. Jadi ini termasuk hukuman? Betulkah? Ternyata konsekuensi. Bukan. Ini merupakan kesepakatan dengan anak. Jadi konsekuensinya anak ini sudah mereka tahu sendiri. Mereka akan melakukan sendiri. Jadi itu, Bapak Ibu. Selanjutnya yang kelima. Apakah ini termasuk hukuman? Konsekuensi. Yakin? Yakin.
Keren. Selanjutnya, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Selanjutnya, terakhir mungkin ya. Apa ini? Konsekuensi. Mana? Oke. Ternyata itu konsekuensi. Karena itu pelajaran PJOK. Jadi ini Apa bedanya kau? Coba saya belum paham. perbedaannya kalau ini karena dia mengaku pada waktu pembelajaran PJOK dia melakukan anak-anak yang lain sudah melakukan pemanasan, dia melakukan tidak melakukan pemanasan sehingga gurunya meminta untuk melakukan Uma. Bapak Ibu. Nah, kebutuhan manusia ini tadi sudah kita sepakati bersama Bapak Ibu. Jadi bertahan hidup. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga ya kesenangan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima yaitu penguasaan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi motivasi eksternal ini tadi sudah seperti menghukum, membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Ini yang restitusi. Jadi sebaiknya memang kita melakukan ini. Restitusi. Ya, restitusi. Nanti bisa dilihat-lihat, bisa dibaca. Apa sih restitusi? Nah, restitusi itu menurut Gozen pada tahun 2004 merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Next. Oke. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sofi. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaannya seperti yang di sebelah selatan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tahu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kedua, yang bawah, menstabilkan identitas. Ada 2 pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu yang kita terapkan ke anak. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Saya bahkan pernah ke anak itu untuk memberitahu bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kita berusaha untuk koreksi diri sehingga kedepannya tidak melakukan kesalahan lagi. Atau paling tidak pasti itu sebenarnya kesalahan kadang ada yang tidak disengaja, cuma lebih meminimalisir apa yang terbaik, apa yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Contoh pernyataannya, keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan anak itu apa. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya, seperti itu. Sehingga anak itu bisa berpikir, saya menjadi seperti apa ya. Anak-anak itu biasanya begitu. Orang yang berguna berguna. Nah, cocok. Ya, nah ini saya dengan anak-anak. Anak yang melakukan kesalahan, saya panggil, saya ngobrol dengan anak-anak, maunya bagaimana? Seperti itu. Assalamualaikum Ibu Swa. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Apa? Kamu tahu nggak mengapa Ibu Swa kamu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Ibu. Nah, ya benar sekali. Tapi kamu kemarin masuk kan?
dengan tanggung jawab yang telah kami tetapkan. Gitu nak ya. Ya sudah, kalau begitu terima kasih Alfa sudah memberikan penjelasan yang begitu baik. Oke anak-anak, oke Alfa silakan kembali. Baik Ibu Suara, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Jadi nanti akan saya share biar Bapak Ibu memahami bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita kepada anak ini. Dan yang terakhir itu refleksi Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu saya minta waktunya sebentar untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dari tadi hingga sekarang ini. Dan nanti akan saya berikan secara tertulis ya Bapak Ibu, sehingga nanti biar cepat juga acara hari ini. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Maaf sudah menyita banyak waktunya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau pernyataan agar saya kedepannya lebih baik di dalam mengajar anak, atau untuk saya pribadi pada saat tidak hanya menjadi CGP, akan tapi mungkin setelahnya juga bisa melaksanakan hal-hal yang terbaik. Monggo Bapak Ibu, saran kritik. Monggo Bapak Ibu, tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya akhiri. Is the best. Terima kasih Ibu Lulu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.